Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, teman-teman. Ya, kita teruskan obrolan kita ya. Ya, teman-teman pernah bacakan ya, ada salah satu surat di kitab suci Al-Quran yang menyatakan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Eh, Pernyataan ini yang dibuat Tuhan ini sebenarnya, kalau dalam pandangan subjektif saya adalah sebagai landasan bagi orang yang sadar, orang yang berkesadaran untuk menjadikan itu sebagai belief gitu. Nah, belief itu apa? Belief itu adalah sesuatu yang kita anggap benar. Karena sebenarnya dalam kehidupan kita itu punya belief masing-masing. Dan belief itulah yang sebenarnya di ujungnya itu menjadi realita atau menjadi sesuatu yang kita alami dalam hidup kita sekarang. Nah, ada satu uh, teori ya dari Justin Verman yang menurut saya pas untuk bisa menjelaskan ini. Jadi teman-teman, eh, realita yang kita hadapi sehari-hari sebenarnya ujungnya itu ada di belief kita. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, itu sebenarnya bisa menjadi dasar bagi kita untuk punya belief itu gitu. Jadi bukan beliefnya yang lain. Nah, saya akan coba perlihatkan teorinya Justin Verman ini yang kita hubungkan dengan itu. Nah, eh, tadi saya katakan bahwa sebenarnya realita itu adalah awalnya dari belief ya. Jadi kalau menurut Justin Verman ini, belief itu apa yang Anda anggap benar, apa yang kita anggap benar. Nah, ini akan menjadi patokan dari semua tindakan kita sebenarnya tanpa disadari. Nah, kemudian E-nya apa? Jadi Justin Verman ini menyingkat realita yang di ujung itu dihubungkan dengan belief itu menjadi bedar ya. B itu untuk belief, E itu untuk emotion, T-nya untuk touch ya, D-nya untuk decision, A-nya untuk action, dan R-nya untuk reality. Nah teman-teman, jadi kalau B tadi belief adalah sesuatu yang kita anggap benar, maka apapun yang kita anggap benar itu akan menjadi landasan gerak kita, kan begitu. Nah, belief ini akan memicu emosi, emosi atau rasa di dalam diri kita. Nah, kemudian rasa akan memicu thoughts atau pikiran yang uh, membuat kita berpikir untuk melakukan keputusan, sebuah tindakan, jadi decision ya. Dan dari decision setelah kita memutuskan, maka kita akan melakukan action atau tindakan yang berdasarkan keputusan yang Anda ambil itu. Dan yang terakhir, reality atau realita yang Anda dapatkan dalam hidup Anda. Jadi sebenarnya tanpa disadari kita itu masing-masing punya belief atau sesuatu yang kita anggap benar. Dan sesuatu yang kita anggap benar ini asalnya bisa dari mana-mana seumur hidup kita ya. Mulai dari kita lahir, kemudian terbentuk di dalam satu lingkungan tertentu, ada nilai-nilai yang dimasukkan oleh orang tua kita, ada nilai-nilai yang dimasukkan oleh lingkungan kita, dan akhirnya menjadi suatu keyakinan yang kita anggap bahwa keyakinan itu benar. Nah, itu yang disebut sebagai belief. Nah, tadi saya katakan bahwa belief inilah yang dari dasar ini kemudian akan memicu emosi-emosi atau rasa-rasa yang Anda rasakan. Kalau Anda melihat suatu tindakan yang tidak sesuai dengan belief Anda, tentu Anda akan menolak kan gitu kan. Ada penolakan di emosi Anda, ada emosi tidak suka di dalam diri Anda. Kemudian Anda berpikir bahwa, oh ini nggak benar nih. Seperti itu kan, ada pikiran seperti itu, kemudian Anda memutuskan untuk menolak itu, dan kemudian Anda mengambil tindakan. Dan kemudian realitas yang Anda hadapi adalah apa yang Anda alami dalam hidup Anda. Jadi supaya lebih mudah, barangkali contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya ada seseorang yang punya belief bahwa atau keyakinan bahwa hidup adalah sebuah persaingan yang keras. Nah, belief yang dipercaya oleh dia ini bahwa hidup adalah satu persaingan yang keras, itu akan memunculkan emosi takut, ketakutan gitu ya.
Karena hidup ini harus bersaing, maka dia takut takut kalau akan kalah, takut kalau posisinya disalib orang, takut kalau dalam hidupnya dia akan menerima banyak tekanan dan sebagainya dan sebagainya. Emosi ini akan memicu ke pikiran gitu. Lalu muncullah pikiran untuk mencari cara mengalahkan orang lain, kan begitu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena hidup adalah sebuah persaingan. Jadi yang ada adalah menang kalah, sehingga yang dipikirkannya adalah bagaimana cara mengalahkan orang lain. Nah, kemudian setelah itu dia akan membuat keputusan dari pikiran itu. Keputusannya adalah melakukan apapun, yang penting aku menang dalam persaingan hidup ini. Lalu setelah dia memutuskan seperti itu, tindakannya adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Misalnya berbuat curang, ya, asalkan kepentingannya itu terpenuhi gitu. Jadi tindakan berbuat curang selama menyangkut kepentingannya, semua norma adalah benar. Jadi bagi dia itu semua norma adalah benar kalau menguntungkan dirinya. Itu artinya semua norma adalah salah bagi dia kalau tidak menguntungkan dirinya. Nah, ini sekarang sedang kita lihat di kasus apa ya? Kasus Israel itu kan seperti itu ya. Jadi dia selalu berbuat curang karena memang di Talmudnya, di kitab sucinya itu memang doktrin seperti itu. Dan yang terakhir dia realita ya. Tapi kita nggak ngomongin itu ya teman-teman, kita ngomongin ke masalah personal saja. Realitanya, kenyataan yang dihadapi orang dengan belief ini umumnya akan menjadi monster gitu, menjadi penjahat, baik penjahat kelas teri, kelas kakap, atau jadi koruptor kelas teri, kelas kakap. Atau kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari dia tidak bisa mendapatkan itu, biasanya dia lari ke pesugihan. Kan begitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan ayat tadi, bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kalau kita larikan ke ayat itu, dan ayat itu menjadi belief, maka tentunya belief yang diambil adalah bahwa hidup adalah ibadah. Nah, ibadah itu dalam bentuk apa? Dalam konteks ini tentu ibadah adalah bukan hanya ibadah personal. Yang paling penting justru kalau kita hidup di dunia ini adalah ibadah personal plus ibadah sosial. Ibadah sosial itu tentu kebermanfaatan ya. Jadi sambungan dari ayat tadi itu sebenarnya lebih dijelaskan oleh Nabi menjadi bahwa orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Nah, jadi kalau belief ini yang diambil, maka emosi yang muncul dari belief bahwa hidup adalah untuk ibadah, adalah untuk kebermanfaat, emosi yang muncul adalah emosi cinta atau welas asih. Kenapa? Karena memang tujuan hidupnya tuh dipergunakan untuk beribadah. Beribadah Allah itu berarti cinta dengan Allah, beribadah sosial berarti cinta dengan semua makhluk. Nah, pikiran yang timbul dari emosi ini tentu adalah pikiran untuk mencari cara bagaimana memberi manfaat pada yang lain, kan begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian decision-nya setelah berpikir seperti itu tentu adalah melakukan apapun yang bisa dilakukan yang terbaik untuk bisa bermanfaat bagi orang lain atau bagi makhluk lain lagi itu. Nah, kemudian action-nya adalah berbuat baik semampunya dalam setiap tindakan. Atau saya menyebutnya action ini sebagai kontribusi kita. Jadi kontribusi kita karena level kesadaran kita bahwa kita ini diciptakan sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah, dan ibadah itu bisa dalam bentuk personal dan ibadah sosial, maka actionnya adalah kita melakukan yang terbaik dalam semua peran kita memberikan kontribusi terbaik di peran kita masing-masing. Nah, realitanya tentu adalah orang dengan belief ini umumnya akan menjelma menjadi manusia-manusia yang baik, ya, yang jujur, yang dermawan, yang amanah, dan menebar kebermanfaatan. Nah, jadi teman-teman, dari teori Justin Verman yang disingkat menjadi BEDDAR ini, kita menjadi lebih mudah memahami bahwa faktanya pada dasarnya hidup kita memang tergantung dari belief kita awalnya gitu. Nah, belief turun ke rasa, ke emosi, emosi turun ke pemikiran, ke thought, pemikiran menjadi sebuah keputusan, keputusan menjadi tindakan, dan tindakan
yang terus-menerus seperti itu akan menjadi realita dalam kehidupan kita. Jadi realita ini bisa dikatakan sebagai takdir ya. Ada satu ungkapan bahwa dari rasa menuju ke pikiran, dari pikiran menuju ke tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, dan karakter itu menjadi nasib seseorang. Jadi kalau kita mau merubah nasib kita, tentu yang harus dibenahi adalah dirasa ya, dirasa kalau di situ tadi. Nah, tapi rasa ini sebenarnya ujungnya ada di belief itu tadi, atau sesuatu yang atau keyakinan atau hal yang kita anggap benar dalam hidup kita. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu obrolan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Terima kasih. Semoga menambah tambahan wawasan teman-teman, menambah database teman-teman tentang ilmu pemberdayaan diri yang sudah Anda dapatkan dari mana-mana bisa dilengkapi dengan obrolan kita kali ini, dan semoga membawa manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.